Jadi kenalin dulu ya sebelum ngejelasin. Sebelah kanan ada dari pihak WO, Terina, dan sebelah kiri ada pihak vendor dari salah satu yang support kita. Nanti sebenarnya dari proses awalnya itu sampai detik ini sebenarnya Terina yang ngurusin. Jadi mungkin biar Teteh aja lagi yang menjelaskan ya tugasnya seperti apa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman media, terima kasih atas kehadiran hari ini. Memang saya sudah mengurus Vicky dari lamaran sampai hari H yang tadinya akan diselenggarakan di tanggal 21 Februari besok. Tapi mohon maaf, memang di tanggal 21 Februarinya kita batal. Tapi kita reschedule ke bulan Maret. Nah, kenapa reschedule-nya? Mungkin akan banyak pertanyaan. Karena ada satu hal yang memang belum dilengkapi, terutama administratif dari KUA. Jadi kalau memang kita semua tahu bahwa dari KUA itu mesti ada tanda tangan atau kehadiran wali. Karena ini semuanya juga kalau untuk berkas memang kalau teman-teman media sudah tahu kalau berkas sudah lengkap dari masing-masing domisili kecamatan. Kalina sudah lengkap, tapi ada satu hal yang belum dilengkapi, yaitu tanda tangan ayahnya. Saya pernah, mungkin kalau memang teman-teman yang pernah kesini kemarin konferensi pers juga pernah dengar obrolan saya bahwa ada satu yang belum dilengkapi, yaitu tanda tangan ayahnya. Jadi karena kita di negara Indonesia dan kita taat hukum, bahwa kalau belum ada tanda tangan ayahnya, kita belum bisa memproses acara tersebut. Jadi harus dengan tanda tangan ayahnya, atau andaikan ayahnya tidak bisa misalnya hadir, alhamdulillah ya bisa hadir, tapi kalau memang tidak bisa hadir, penghulu hanya mau ada pernyataan dari tanda tangan ayahnya Mbak Kalina. Tapi di saat ini kayaknya Mbak Kalina masih kejar terus tanda tangan ayahnya gitu. Terkait restu dari ayahnya kayak gimana sih? Betul Mas, mungkin itu masalah intern Mbak Kalina dengan ayahnya ya. Jadi aku juga nggak bisa terlalu menjelaskan gimana-gimananya. Yang pasti penghulu KUA Gunung Putri cuman membatasi waktu sampai kemarin hari Kamis Mas. Jadi lewat dari Kamis mereka nggak bisa bantu untuk menikahkan. Beda sama nikah siri ya Mas ya. Kalau nikah siri, mohon maaf kalau yang memang wanita yang sudah menikah mungkin dia bisa tanpa wali, jadi pakai wali hakim atau diserahkan kepada Pak Kiai. Tapi kalau untuk Islam di Indonesia tetap walaupun ayahnya harus masih ada, tetap harus ayahnya. Itu sih sebenarnya yang menjadi kendala kami. Kenapa kami menunda di tanggal 21? Karena memang penghulu tidak menyanggupi menikahkan di tanggal 21 karena belum ada tanda tangan atau ketersediaan kehadiran ayahnya, ayah kandung Mbak Kalina. Jadi, artinya belum dapat restu dari ayahnya. kalau masalah dapat restu mungkin sepertinya kalau belum tanda tangan berarti ya itu sih sebenarnya saya. Karena kalau memang yang diperlukan cuma tanda tangan, tapi tanda tangan itu kan sebenarnya dari hati orang tua mau tanda tangan atau tidak. Mana semua orang tua pasti suka anaknya menikah karena ini kan ibadah gitu kan. Tapi kalau misalnya ayahnya tidak memberikan tanda tangan atau tidak menginginkan kehadirannya untuk hadir di acara, kita tidak bisa memaksakan. Karena sama juga nanti aku jadi tindakan perdata ya jadinya ya, atau jadi malah melanggar hukum, memaksakan atau memaksakan pernikahan yang tidak sah di mata negara gitu. Mbak Baby mungkin dari Vicky-nya sendiri udah berusaha untuk mendapatkan restu dari ayahnya Kalina. Usahanya seperti apa? Dari pihak orang tua kan kalau tidak salah ya, ibu sama bapaknya kan sudah tidak berumah tangga gitu. Kalau dari ibunya sih sudah didatengin gitu. Terus kalau misalnya untuk komunikasi by phone sejauh ini mungkin belum silaturahmi ke sana atau bagaimana juga kurang ini sih, karena kita ada PIC dan bukan saya gitu yang ngurus, bukan baby, ada lagi. Kalau misalnya tadi awal tadi komunikasinya kurang lancar dengan ayahnya Kalina nih Beb, kenapa bisa sampai jauh gitu, maksudnya untuk melangkah sampai ke lamaran dan lain-lain gitu, sedangkan restu itu belum dikantongi gitu Beb? Udah Ya, menentukan tanggal. jadinya awalnya itu sebenarnya ada pemikiran kalau kita sebenarnya bukan mau membuka aib orang, tapi
Mbak Kalina itu ternyata pernikahan ketiganya itu tidak dihadiri ayahnya. Dan ternyata setelah kita cek, ternyata pernikahan ketiga itu pernikahan siri. Sedangkan akte cerai yang diserahkan kepada saya, kebetulan saya yang ngurus semuanya. Saya yang ngurus ke KUA, saya yang ngurus semuanya. Pada saat saya cek, aktenya itu akte dari suami yang kedua. Dan dicek lagi suami kedua itu pada saat menikah dengan suami yang kedua ayahnya ada. Gitu. Jadi mungkin Mbak Kalina berpikir karena pernikahan ketiganya tidak ada ayahnya, berarti pernikahan keempat lancar-lancar aja. Mungkin pemikiran, ternyata pada saat saya konsul ke KUA, mungkin bisa ditanyakan langsung juga ke KUA Gunung Putri ya, karena saya kan berkasnya ditolaknya di KUA Gunung Putri karena acaranya itu kan di KUA Gunung Putri kan lokasinya. Itu posisinya tidak bisa, tetap harus ayah kandungnya yang mewalikan, atau kalau memang ayah kandungnya tidak sanggup atau tidak mampu datang atau tidak bisa, diwali hakimkan tapi dengan tanda tangan gitu. Bisa dibantu wali hakim tapi dengan tanda tangan. Tapi sampai saat ini saya belum mengantongi tanda tangan ayahnya. Surat pernyataan pun belum ya? Belum.